Gunung Kawi di Jawa Timur sejak dulu dikenal sebagai tempat yang menyimpan ribuan misteri. Banyak orang datang ke sana untuk mencari ketenangan, tapi lebih banyak lagi yang datang dengan tujuan yang berbeda. Tujuan yang gelap, tujuan yang tak ingin diceritakan di siang hari. Di antara berbagai ritual mistis Gunung Kawi, ada satu yang paling ditakuti, ritual pesugihan tuyul, sebuah perjanjian yang diyakini memberi kekayaan tak masuk akal, tapi dengan harga yang harus dibayar, bahkan setelah mati. Cerita hari ini adalah kisah tentang seorang pria bernama Rangga, pemilik warung sembako sederhana di Kepanjen, Malang. Ia bukan orang jahat, ia hanya seseorang yang kalah oleh keadaan. Dan justru karena keputusasaan itulah, ia membuka pintu yang seharusnya tak pernah ia sentuh. Hutang yang menjepit. Rangga adalah seorang suami dan ayah satu anak. Warungnya tidak besar, tapi cukup untuk makan sehari-hari. Masalah mulai muncul ketika pandemi membuat usahanya jatuh. Hutang menumpuk, distributor menagih, bank mulai mengirim surat. Satu malam, ketika ia sedang menutup warung, seorang pria tua duduk di kursi kayu dekat pintu. Pria itu tersenyum tanpa memperlihatkan gigi. "Kamu sedang kesulitan, Nak?" Rangga terkejut. Ia tidak merasa melihat pria itu datang. "Gunung Kawi bisa membantumu, tapi kamu harus siap menanggung syaratnya." Dan malam itu, bibit kehancuran ditanam dengan sempurna. Perjalanan menuju Gunung Kawi. 3 hari kemudian, Rangga benar-benar pergi. Ia tiba pada malam Jumat Kliwon, mengikuti instruksi si pria tua misterius. Suasananya mencekam. Kabut tebal seperti menyelimuti hutan. Bau dupa tercium, meski tak terlihat ada orang yang sedang bersembahyang. Rangga merasa dituntun oleh sesuatu, dan di tengah gelapnya malam, ia tiba di bangunan tua, rumah singgah pesugihan. Di sana, duduk sosok yang ia kenal, pria tua yang datang ke warungnya. "Kamu sudah siap? Setelah malam ini, hidupmu tidak akan sama." Rangga mengangguk. Ia pikir ia siap. Ia salah besar. Ritual memanggil tuyul. Rangga diminta duduk bersila. Pria itu mulai menyalakan dupa, membacakan mantra kuno yang tidak ia mengerti. Suara hewan malam mendadak hilang. Hutan menjadi sunyi seperti mati. Hawa dingin menyergap. Dari sudut ruangan gelap, terdengar suara kecil, cekikik, cekikik, seperti suara anak-anak, tapi bukan suara anak manusia. Lalu, sesuatu bergerak cepat dari bawah meja, sebuah makhluk kecil tanpa pakaian, berkepala pelontos, matanya hitam polos tanpa kelopak, dan tubuhnya dingin seperti batu. Makhluk itu menatap Rangga dan tersenyum lebar. Senyuman yang tidak pantas ada di wajah makhluk apapun. "Ini, tuyulmu. Ia akan bekerja untukmu. Tapi kamu harus memberi makan koin setiap malam, dan darahmu, setiap pekan." Rangga gemetar. Tapi ia menandatangani perjanjian itu dengan tetesan darah di kertas kuno yang baunya seperti tanah kuburan. Dan dengan begitu, ia resmi menjadi majikan tuyul. Kekayaan datang begitu mudah. Hanya dalam 3 bulan, warung Rangga berubah. Dari warung kecil menjadi toko grosir besar. Ia membeli mobil. Ia membeli tanah. Orang-orang memandangnya dengan rasa kagum bercampur iri. "Rezeki orang siapa yang tahu, ya?" begitu bisik tetangganya. Tidak ada yang tahu. Setiap malam pukul 2 pagi, di gudangnya, tuyul kecil itu datang membawa kantong plastik berisi uang kertas lusuh dari berbagai tempat. Dan setiap kali makhluk itu datang, ia hanya bicara satu kalimat, "Tuan, aku lapar." Rangga menaruh 3 keping koin kuno, lalu menggores jarinya untuk memberi setetes darah. Awalnya ia tidak merasa apa-apa, namun, makin lama, tuyul itu meminta lebih banyak. Pertanda gila mulai muncul. Istri Rangga, Ningrum, jadi curiga. Ia sering mendengar suara tawa anak kecil di dapur saat dini hari. Kadang melihat bayangan kecil berlari-lari di bawah meja. Kadang pintu gudang terbuka sendiri. Hingga suatu malam Ningrum terbangun dan melihat Rangga sedang berbincang dengan sesuatu yang tidak terlihat olehnya. "Siapa itu, Mas?" Rangga tersentak.
menutup pintu dengan terburu-buru. Sejak itu, rumah mereka tidak pernah damai. Anak mereka sering menangis ketakutan, mengatakan ada teman kecil yang bermain di kamarnya. Tapi teman itu tidak punya mata. Tetangga melihat sosok kecil berlari di atap rumah Rangga setiap malam. Ayam-ayam mati satu per satu. Makanan cepat busuk. Bau anyir darah memenuhi gudang. Rangga tahu, perjanjian semakin dekat masa jatuh temponya. Ia mulai dihantui mimpi buruk. Tuyul itu berdiri di samping tempat tidurnya, menarik-narik kakinya sambil berkata, "Waktunya hampir tiba, Tuan. Aku ingin yang lebih besar, bukan lagi darahmu." Bayaran sebenarnya terungkap. Rangga kembali ke Gunung Kawi, mencari pria tua pemberi ritual. Ia ingin membatalkan perjanjian, tapi pria itu hanya tertawa. "Perjanjian tidak bisa dibatalkan. Kamu ingin kaya, kan? Kamu sudah memakan rezeki orang lain selama bertahun-tahun. Sekarang, saatnya membayar." Rangga memukul meja. "Biarkan aku yang bayar. Apapun selain keluargaku." Pria itu tersenyum miring. Tuyul tidak menginginkan orang dewasa. Ia ingin sesuatu yang murni. "Anakmu, itu syarat 7 tahun. Rangga jatuh terduduk. Malam itu, hujan deras turun di Gunung Kawi. Petir menyambar pepohonan. Namun suara yang paling membuat Rangga takut bukanlah guntur, melainkan suara tawa kecil yang mengikutinya pulang cekikik, cekikik. Perburuan di malam terakhir. Rangga pulang dengan panik. Ia memeluk anaknya, berusaha menutup semua pintu dan jendela. Ningrum menangis ketakutan, tidak mengerti apa yang terjadi. Tepat pukul 2 dini hari, lampu rumah padam. Suara kaki kecil berlari di dinding, di atap, di bawah meja, di dalam lemari. Lalu suara itu datang tepat di belakang pintu kamar. "Tuan, aku lapar, aku ingin yang murni." Pintu bergetar. Handle pintu bergerak seolah ada yang mencoba masuk. Anak Rangga menangis histeris. Rangga berdiri di depan pintu, memegang pisau dapur. "Kau tidak akan mengambil anakku." Suara tawa itu berubah menjadi dalam, serak, lebih seperti suara makhluk berusia ribuan tahun. Pintu terbuka sendiri. Makhluk itu tidak lagi tampak seperti tuyul kecil. Tubuhnya membesar, kulitnya menghitam, dan matanya memanjang seperti lubang tanpa dasar. Ia merangkak masuk, dengan senyuman yang lebih lebar dari wajah manusia manapun. Perjanjian telah tiba. Akhir yang mengejutkan. Keesokan harinya, tetangga melihat pintu rumah Rangga terbuka. Polisi datang. Di dalam rumah, tidak ada satu pun anggota keluarga yang ditemukan. Tidak ada tanda perampokan. Tidak ada mayat. Tidak ada darah. Hanya satu hal yang ditemukan. Koin kuno berlumuran darah di atas meja. Dan cat merah yang tertulis di dinding. Sudah dibayar. Rumah itu kini kosong. Toko grosir Rangga tutup tanpa penjelasan. Setiap malam, orang sekitar masih mendengar suara kecil berlari di dalam rumah gelap itu. Sebagian warga percaya, tuyul itu masih tinggal di sana, menunggu majikan barunya, menunggu orang baru yang mau membuat perjanjian. Dan legenda Gunung Kawi pun terus hidup.